Boleh diinfokan nih Pak, saya ada baca suatu artikel yang unik nih. Katanya bata ringan itu tahan air. Katanya bata ringan itu tahan air kan. Ini kan lagi musim hujan nih Pak. Apakah benar seperti itu? Mungkin boleh dijelaskan kepada Sobat Timit kita. Jumpa lagi nih dengan saya Ilmi Rahmadana. Sekarang kita berada di mana nih? Tebak. Sekarang kita berada di PT Havana Teguh Pertiwi yang berada di Blok C1 nomor 1 area Industri Ngoro, Mojokerto. Nah, mau tahu nih seperti apa? Yuk ikuti saya terus. Selamat pagi Bapak. Oh ya, selamat pagi. Oh, boleh perkenalan dulu dengan tim Sobat Timit kita. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya dengan Bapak Edi Santosa, salah pelaku penanggung jawab dari PPIC. Salam kenal semuanya. Gitu ya. Iya. Oke, Bapak boleh mungkin sedikit dijelaskan ini untuk areanya mana saja, prosesnya ini lagi ngapain? Jadi saat ini kita sedang berada di area loading, ya. Area loading. Loading plus juga sama area penyimpanan logistik. Nah, jadi sebelumnya saya pengen tadi ya sudah diperkenalkan lebih detailnya, saya di sini penanggung jawab untuk planning produk dan inventory control. Jadi yang menyangkut masalah kualitas, terus masalah kiriman, logistik, dan mulai dari pembahanan sampai dengan finish good seperti itu. Gitu. Ya. Oke. Jadi lanjut, untuk kita saat ini berada di area loading dan bisa kita lihat di sekitar kita. Ya, ini kita melayani segala jenis kendaraan, mulai dari losbak sampai kontainer tronton, terus kita ada trailer juga, terus ada juga losbak curah, ada. Oh, losbak curah? Ada. Oh, berarti jadi itu curah, sorry, bukan losbak, bak. Kalau diesel bak, tapi yang curah, gitu. Curah seperti itu. Ya. Jadi kita melayani berbagai jenis kendaraan, jadi semuanya kita bisa proses seperti itu. Itu. Okay. Untuk area stok bisa kita lihat di sini. Di sini kita selain produksi bata ringan, kita juga produksi untuk panel lantai. Oh, ada panel lantai juga. Ada panel lantai juga. Jadi yang menggantikan untuk dek konvensional. Kan kita di sini ada beberapa item ya. Di antaranya ada size-nya yang membedakan. Untuk kalau boleh tahu dikasih tahu ke Sobat Timit, size-nya bata ringan itu ada apa aja? Iya. Banyak nih Sobat Timit yang belum tahu. Kadang itu ini ukurannya mana ya Mbak yang cocok untuk bangunannya saya? Banyak yang bertanya-tanya. Iya, benar banget. Bata ringan itu yang biasanya bagus untuk konstruksi atau sekat ruang atau untuk bagian luar ruangan. Seperti itu memang ada segmented di situ. Ya, ini yang banyak kita tidak ketahui. Biasanya jadi kalau biasanya yang di dalam ruangan itu kita bisa pakai tebel 7,5. Oh, 7,5 ya Pak? Ya, 7,5 di situ karena dia hanya untuk partisi saja. Iya. Untuk segmentasi ruang. Iya. Kalau untuk yang luar di sini nanti kita pakai yang tebel 10 atau 12,5 kita. Jadi gitu. item kita di sini mulai yang terkecil ada yang tebel 7,5, terus naik lagi ke 10, 12,5, 15 sampai 17,5. Nah, boleh diinfokan nih Pak, saya ada baca suatu artikel yang unik nih. Katanya bata ringan itu tahan air. Katanya bata ringan itu tahan air kan. Ini kan lagi musim hujan nih Pak. Apakah benar seperti itu? Mungkin boleh dijelaskan kepada Sobat Timit kita. Oke, memang artikel benar adanya ya. Jadi itulah salah satu
keuntungan kita menggunakan bata ringan. Ya. Jadi kok bisa mengapung ya seperti itu. Jadi ini korelasinya seperti itu. Kenapa bata ringan dengan size sebesar itu, cuman dia ditaruh di air dia bisa mengapung. Karena dia di sini memang dari raw material kita ada memang namanya aluminium paste yang fungsinya untuk mengembangkan. Jadi kita setelah proses finish good, waktu proses produksi itu jadi bisa kita lihat di situ. Jadi ada partikel-partikel yang bisa dibilang sebagai rongga. Nah, di situ jadi dia nanti akan menahan tekanan dari air yang akan masuk. Dia akan tertahan di gelembung-gelembung rongga-rongga itu. Nah, dan tadi yang disampaikan bahasanya bisa kedap air. Jadi bata ringan ketika diaplikasikan untuk bangunan memang dia akan menahan. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga suhu di dalam rumah. Seperti itu yang pertama. Jadi menjaga suhu di dalam rumah agar tetap terjaga suhunya, waktunya panas, waktunya dingin dia masih tetap stabil. Karena sama pengaplikasiannya sama. Jadi kita tertahan di rongga-rongga itu. Seperti itu. Selain itu keuntungannya juga ya dengan bata ringan proses pengerjaannya cepat. Itu yang utama. Iya, itu juga. Ya, secara otomatis kalau proses pengerjaannya cepat, cost biaya untuk lebih rendah. Wah, benar seperti itu. Jadi lebih efisien, lebih efisien. Efektif dan efisien. Karena apa? Tapi dengan catatan harus benar-benar dengan orang yang memang punya skill untuk pemasangan bata ringan. Ini saya tekankan. Pengaplikasian yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Pastikan ada sudah punya pemahaman ya untuk pemasangan bata ringan karena kita di sini juga menyediakan namanya perekat. Oh, ada perekat juga. Ada perekat sendiri, menyediakan perekat. Jadi biasanya itu yang konvensional dia pasang bata ringan tapi pakai perekat luluh ya bahasanya ya, luluh ya. Luluh ya itu ya campuran antara pasir dengan semen. Iya benar. Seperti itu yang akhirnya kesannya kok jadi mahal ya jatuhnya seperti itu pasang pakai bata ringan seperti itu. Padahal kalau sobat memahami bahwasanya penggunaan bata ringan ini sangat-sangat efektif ya, khususnya untuk menekan biaya, terus untuk percepatan waktu pengerjaannya lebih cepat. Seperti itu. Oke. Itu tadi kelebihan dari bata ringan. Jadi buat kalian yang masih banyak bertanya soal bata ringan, jawabannya barusan, oke? Nah, kali ini Sobat Timit, Bapak Edi berkenan menunjukkan apa saja yang ada di PT Havana Teguh Pertiwi. Nah, mungkin bisa Bapak Edi tunjukkan? Iya, oke. Jadi Sobat Limit, jadi saat ini bisa kita lihat apa sih kok tumpuk-tumpukan banyak itu? Bukan tahu ya, ini bata ringan ya ini ya. Jadi seperti itu. Kita di sini untuk menjaga kualitas daripada bata yang akan kita kirimkan ke customer. Kita bisa lihat ada kok apa ditempel-tempel itu ya Pak ya, seperti itu kan? Jadi ini adalah batch number daripada produksi. Oh, berarti pengeluaran ini fungsinya untuk menjaga FIFO kita. Apa itu FIFO? First in, first out. Ya, jadi barang yang keluar dari produksi ini jadi skala prioritas untuk pemuatan. Karena apa? Hampir semua pabrikan bata ringan di sini untuk area logistik tidak ada yang namanya payonan. Oh, ya. Jadi memang pure langsung terbuka. Ya, maka dari itu untuk menjaga agar kondisinya tetap bagus, ya. Jadi kita kasih batch number produksi, yaitu untuk menjaga FIFO-nya itu tadi. Bisa kita lihat di sini, ya. Ini kalau boleh tahu nih Pak, berarti yang depan ini yang paling seperti ini. Terbaru dari produksinya ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini tanggalnya. Ya, ini baru diproduksi. Jadi kita tidak sampai kelewatan tuh. Jadi sambil jalan ya kita ya. Oke. Sambil jalan. Jadi kita untuk menjaga kualitas kiriman kita biar nanti tidak ada komplain tuh masuk dari customer. Pak, kok ini batanya gini. Ya, jadi kita pakai ini seperti ini untuk mengantisipasi. Karena kalau tidak kita jalankan seperti ini, bisa dipastikan FIFO-nya nggak bisa jalan. Iya, nanti yang nggak bisa terakhir, jalan. Keluarnya terakhir juga, gitu kan. Pas waktu stok habis baru dia keluar tuh. Dia keluar. Pasti dipastikan karena kondisi terpapar hujan panas pasti kualitasnya akan berkurang. Itu. Jadi standarisasi nggak bisa terjaga. Nah, oke Sobat Timit, kita sekarang berada di apa nih Pak? Proses penimbangan ya? Iya, proses penimbangan setelah proses loading tadi yang saya sampaikan. Pak, mungkin ini mau masuk? Bukan, ini mau keluar. Oh, mau keluar? Iya. Oh, ini sudah ada ya Pak ya? Setelah proses loading,
wajib semua kendaraan harus melalui timbangan untuk lakukan apa counter check ya. Mulai dari itemnya, mulai dari ukurannya, mulai dari kuantitinya, dipastikan sudah harus sesuai sebelum kendaraan keluar dari pabrik. Iya. Ya ini salah satu untuk menjaga kualitas daripada kiriman kita ke customer. Jadi nggak ada apa kekurangan bata, kerusakan yang bata, utama. itu tidak Atau yang paling parah bisa kemungkinan pabrikan lain banyak tuh yang Pak, saya belinya yang tebel tuh 10 ya. Ini kok tiba-tiba nyampe di sini tebel 7,5 ya. Nah, seperti itu. Itu yang paling parah. Kalau kurang mungkin bisa ditoleransi ya. Tapi kalau salah item, karena ini memang pengaruh dengan pengaplikasian di lapangan, ini jadi yang ada kita coba minimize. Kualitas kontrolnya yang kurang. Nah, seperti itu. Jadi kita sangat berlapis-lapis di sini. Iya. Ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memberikan kepercayaan, trust itu yang paling mahal. Iya benar. Ya, customer agar bisa terus join dengan kita untuk khususnya pemakaian bata ringan. Betul Ya seperti sekali. itu. Ini bisa kita lihat jadi timbangan seperti itu. Jadi setiap kali kendaraan mau ambil muatan pasti harus melalui jembatan timbang ini dulu. Oh berarti dari luar nanti masuk dulu ke sini? Iya, kita lakukan penimbangan awal, terus masuk ambil DO di situ di admin logistik, habis itu baru ke area pengambilan loading. barang. Iya, seperti itu. Selesai di situ nanti balik lagi ke situ untuk timbang kedua untuk cross checking kesesuaian antara fisik dengan surat jalan. Iya, surat jalannya. Seperti itu, ya. Baru setelah itu selesai baru boleh keluar atau ada proses lagi Pak? Selesai dari turun jembatan timbang baru menyerahkan ke surat jalan ke security. Ini juga akan dilakukan pengecekan lagi. Oh dicek lagi? Dicek lagi. Waduh berlapis sekali ceknya. Berlapis. Jadi ini kita fungsikan untuk mengantisipasi barangkali ada istilah kelolosan. Kalau satu saja yang lakukan pengecekan mungkin akan besar kemungkinan kita terjadi kelolosan. Tapi kalau kita berlapis-lapis, mungkin kelolosan dari satu lini, yang lain masih bisa lakukan counter check. Iya, benar seperti banget. itu. Jadi kita tetap lakukan check and recheck terus seperti itu. Ya. Oh ini ada, mau nimbang ini? Ya ini. Ya, jadi sobat timit ya, tadi bisa kita shoot untuk yang area sana ya. Itu area lapangan logistik yang sebelah utara. Dan ini bisa kita lihat juga di sini area logistik lapangan logistik yang sebelah selatan. Ya, seperti itu. Ayo sobat timit kita lihat proses penimbangannya itu seperti apa. Ya. Jadi ini sudah jadi SOP setiap kendaraan yang mengambil DO di Falcon. Ya, ini dipastikan selesai proses muat harus menggunakan banner, bisa kita lihat di situ. Ini sebagai address ya, bahwasanya ini benar apa namanya? Pemilikan dari Falcon. Pemilikan dari Falcon. Karena banyak yang muncul di lapangan, bahwasanya infonya ngambil dari Falcon, cuman ternyata di sana tidak dari Falcon. Banyak ya Pak? Banyak, sangat banyak sekali. Dan untuk mempermudah identifikasi bata Falcon, bisa kita lihat hampir semua bata ringan Falcon, produk dari Falcon ini pasti ada label logonya Garuda. Nah, mungkin bisa di-shoot ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau yang pabrikan lain mungkin ada yang dicat atau apa ya, tapi kita di sini langsung 3D. Kita cap ya. Kita cap. Ini untuk meminimais kalau yang cat mungkin bisa digosok, bisa ya. Hilang ya. Bisa hilang ya. Kalau kita 3D kalau mungkin ini mau digosok-gosok. Gosok nanti dimensinya berkurang. Seperti itu. Sobat timit ya. Jadi kita tetap jaga kualitas. Nah, bisa kita lihat ini dipastikan. Jadi jangan gampang tertipu karena memang kita di sini jual kualitas juga. Seperti itu. Jadi banyak dulu saya sempat mengalami beberapa kali ya, banyak customer yang masuk mengeluhkan, Pak ini seperti ini. Ternyata kita lakukan cross checking di lapangan, Bu, mohon maaf, ini bukan produk kita. Seperti itu. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena dia melalui beberapa sub apa namanya distributor pembelian, otomatis kita juga nggak bisa ngetrace sampai bawah ya, jadi teman kita bisa lakukan cross check bahwasanya di situ bukan produk kita. Nah makanya jika mau bata ringan Falcon yang asli dari pabrikan
PT Havana Teguh Pertiwi. Nah, Pastikan bisa Anda cukup. Anda membeli di PT 3 Mitra Surabaya. Baik, Bapak Edi, terima kasih sama-sama. sudah memberi kesempatan kami. Ya, sama-sama Bu. Jadi terima kasih ya untuk timit juga tetap pantau terus ya kemanapun 3 Mitra melakukan vlog ya. Oke, ya. Jadi itu sesuai dengan komitmen kita Falcon Get Like and Save. PT 3 Mitra Surabaya, pilihan cerdas dan berkualitas untuk bangunan Anda. Bersama Falcon Get Like and Save.